Halo cuy, kembali lagi dengan saya Raja Shinobi. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan banyak rezeki. Nah cuy, sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya kita siapkan kopi sama rokoknya terlebih dahulu kita nikmati pembahasan kali ini. Cerita dimulai dari Boruto dan Kashin Koji melihat Sanbi seekor 3 sedang menyerang Shinobi Tsunagakure. Saat itu ternyata Boruto melihat ada Shinki di sana. Melihat itu Kashin Koji berkata, "Aku rasa apa yang dikatakan Shukaku benar, mereka para biju tidak akan bisa untuk dibujuk semudah itu. Jadi apa yang kau rencanakan sekarang Boruto? Di sana banyak para shinobi yang sedang menghindari serangan Sanbi. Aku rasa, jika kau menunjukkan wajahmu di sana, akan menjadi pertempuran baru untuk memburumu." Mendengar kalimat itu, Boruto membalas, "Aku sudah mengatakan padamu tadi paman, kita akan menjatuhkan mereka semua, dan membawa Sanbi ke tempat Shukaku yang ada di dalam dimensiku. Tapi jangan terlalu berlebihan menghadapi mereka semua." Setelah Boruto berkata seperti itu, mereka berdua bergegas menuju tempat pertempuran antara Sanbi seekor 3 melawan shinobi dari desa Tsunagakure. Melihat Boruto dan rekannya, Shinki terkejut. Melihat ekspresi Shinki saat itu, Boruto berkata, "Lama tidak bertemu Shinki, tampilanmu tidak berubah sama sekali." Mendengar itu, Shinki menjawab, "Boruto? Sialan, mengapa kau juga ada di sini?" Setelah Shinki berkata seperti itu, dia memerintahkan para bawahannya untuk segera mundur terlebih dahulu, dan membiarkan dirinya berbicara pada Boruto. Saat itu Shinki berkata, "Aku sudah lama ingin menanyakan ini padamu, mengapa kau melakukan hal bodoh dengan mengkhianati desa yang sudah memberikanmu tempat tumpangan yang baik?" Mendengar itu, Boruto membalas, "Maaf saja. Aku datang ke tempat ini bukan untuk berbicara padamu, ada sesuatu yang harus kulakukan dengan biju. Jadi aku harap kau bisa membawa pasukanmu pergi dari sini, atau sesuatu yang buruk terjadi, aku harap kau mengerti." Mendengar itu, Shinki langsung menggunakan jutsu pasir besinya dan melancarkan beberapa serangan kepada Kashin Koji dan Boruto. Boruto yang melihat serangan itu, langsung bergegas terbang ke arah langit dengan kekuatan Otsutsuki-nya, dan mengeluarkan jutsu Suiton berskala besar, dan menghanyutkan siapa saja yang ada di bawah dirinya. Bahkan Shinki terkena efek jutsu air dahsyat milik Boruto itu. Setelah Boruto mengeluarkan jutsunya, Kashin Koji menambahkan jutsu minyak katak dan jutsu api, yang membuat mereka semua terbakar. Melihat itu, Shinki menggunakan jutsu pasir besinya untuk menolong dan menyelamatkan para shinobi bawahannya, dan melempar mereka dari area pertarungan. Saat itu Shinki mengeluarkan sayap dari pasir besinya untuk berhadapan dengan Boruto. Saat itu Shinki membalas, "Aku semakin yakin kalau kau adalah orang yang menyebabkan keterpurukan di Konoha Boruto, tapi maaf saja, aku akan menyeretmu dan menangkapmu hidup-hidup di sini dan akan kuserahkan kepada Hokage." Setelah Shinki berkata seperti itu, tiba-tiba Boruto menghilang, dan kembali muncul tepat di wajah Shinki. Shinki yang kaget melihat itu, langsung terkena tendangan keras dari Boruto sampai dia terpental jauh dan membuatnya pingsan. Para shinobi bawahan Shinki yang melihat itu, langsung panik dan ketakutan, sebab ketua mereka berhasil dijatuhkan. Saat itu Kashin Koji berkata kepada mereka, "Jika kalian tidak mau mati, maka pergilah dari sini sekarang juga, dan bawa ketua kalian sebelum aku membunuhnya." Mendengar itu, mereka akhirnya mundur melawan Boruto dan Kashin Koji. Saat mereka semua sudah tidak ada di jangkauan Boruto, Kashin Koji berkata, "Aku rasa kau terlalu berlebihan melakukan hal itu kepada anak angkat Kazugake. Aku yakin setelah dia sadar nanti, dia akan melaporkan semuanya, dan statusmu akan semakin menguat sebagai kriminal tingkat tinggi." Mendengar itu, Boruto berkata, "Aku tadi juga sudah meletakkan tandaku pada dia. Jika aku ingin pergi ke Tsunagakure, aku bisa dengan cepat ke tempat itu. Sebelumnya aku dapat mendengarkan Kazekage berkata kepada Hokage, kalau ada tanda cakar code di sekitar desa mereka, dan sebab itulah, aku akan berjaga-jaga, jika si bodoh itu kembali mencari ulah." Mendengar itu, Kashin Koji membalas, "Jiwa naifmu memang tidak bisa menghilang sama seperti ayahmu, padahal mereka sudah membuatmu seperti orang yang selalu dikejar. Aku cukup kagum dengan itu." Mendengar itu, Boruto membalas,
Apakah kau lupa paman, semua yang terjadi saat ini di dunia adalah sebab tangan nakal Kawaki? Sebab itulah aku rasa aku tidak menganggap satupun dari mereka adalah musuh yang kubenci. Daripada hal itu, kita masih punya urusan yang lebih penting terhadap ancaman dunia yang belum berakhir. Setelah berbicara seperti itu kepada Kashin Koji, singkat cerita mereka sudah sampai di tempat Sanbi berada, dan saat ini Boruto sedang berpapasan dengannya. Melihat itu, Sanbi berkata, "Rambut kuning. Apakah kau itu Naruto?" Mendengar itu, Boruto membalas, "Aku bersyukur kalian masih mengenal nama itu, dan kau juga tidak terkena efek Zeno, tapi maaf Tuan Sanbi. Aku bukanlah Naruto, melainkan anaknya. Aku adalah Uzumaki Boruto, aku diperintahkan oleh ayahku dan Tuan Shukaku untuk menjemputmu dari tempat ini. Sebab dunia sekarang sedang dalam kondisi berbahaya, ada suatu ancaman yang tidak bisa kujelaskan sekarang yang berkaitan dengan kalian." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia menggunakan Kuchiyose di hadapan Sanbi, dan mengeluarkan Shukaku dalam versi wujud bayangan, tapi bukan tubuh aslinya. Melihat itu, Sanbi berkata, "Shukaku, sebelumnya aku tidak dapat menghubungimu dan Gyuki Shigurita itu. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini?" Mendengar itu, Shukaku membalas, "Ikuti saja perintah anak itu, dia adalah Boruto, anak kandung dari Naruto. Saat ini kita para biju sedang dalam bahaya, jika kau tidak ingin mati, maka turuti saja perintahnya." Mendengar itu Sanbi membalas, "Aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang, tapi pada saat aku tidak dapat terkoneksi dengan Gyuki dan dirimu, aku rasa memang ada sesuatu yang terjadi pada kita yaitu para biju. Dan juga, jika memang kau benar adalah anak Naruto, aku tidak perlu khawatir akan hal itu." Setelah Sanbi berkata seperti itu, Boruto membalas, "Aku akan memindahkan kalian terlebih dahulu ke dimensi lain milikku, agar keberadaan kalian bisa aman dari ancaman." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mengaktifkan tanda karmanya, dan membuka portal dimensi. Tapi tiba-tiba, ada sesuatu yang datang dari atas langit. Dia adalah jelmaan Gyubi yang memiliki rupa seperti Sasuke. Melihat itu, Kashin Koji membalas, "Sepertinya kita kedatangan tamu yang sering kita bicarakan Boruto. Aku rasa kita akan mulai sesuatu yang merepotkan mulai dari saat ini." Melihat itu, Shukaku berkata, "Yaitu dia orangnya, dia adalah yang hampir menyedot habis cakraku sebelumnya. Aku harap kau harus berhati-hati Boruto." Setelah Shukaku berkata seperti itu, dia menghilang karena batas Kuchiyose-nya hanya sebentar. Tiba-tiba jelmaan Gyubi itu langsung mengeluarkan jutsu api raksasa ke arah mereka semua dengan dilapisi bara api hitam. Melihat itu, Boruto berkata, "Api hitam itu adalah Amaterasu, berhati-hatilah paman." Setelah melihat jutsu itu mendekat, Kashin Koji membuat tembok raksasa untuk menghalang jutsu tersebut. Melihat itu, Boruto berkata kepada Sanbi, "Ayo cepatlah sedikit, aku harap kau masuk ke dalam dimensi itu." Tak lama Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba ada batang besi tajam menuju mereka semua dan berhasil merobohkan dinding milik Kashin Koji. Besi tajam itu mengarah tubuh Sanbi. Boruto yang melihat itu langsung memindahkan batang besi tersebut dengan jutsu Hiraishin. Setelah melakukan itu, portal dimensi milik Boruto tiba-tiba tertutup tanpa sebab. Melihat itu, Boruto berkata kepada Kashin Koji, "Aku yakin dia yang melakukan itu dengan Rinnegan-nya. Sialan, situasi semakin rumit dari apa yang kupikirkan. Sebab Sanbi belum berhasil kita selamatkan dari tempat ini." Mendengar itu, Kashin Koji membalas, "Aku akan mencoba mengalihkan perhatiannya, agar dia tidak bisa menghilangkan jikukan ninjutsumu dengan Rinnegan-nya. Kita hanya punya waktu sebentar, jadi bersiaplah melakukan." Setelah Kashin Koji berkata seperti itu, tiba-tiba meteor raksasa jatuh dari atas langit dan sedang menuju ke arah mereka semua. Melihat itu, Boruto berkata, "Sialan, aku tidak percaya dia melakukan hal itu dengan mudah. Paman jagalah Sanbi, aku akan menghancurkan meteor raksasa itu dengan satu serangan." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mengaktifkan tanda karmanya, dan sedang menyiapkan jutsu Rasengan dalam ukuran yang besar dengan dilapisi elemen listrik. Saat Boruto melakukan itu, Momoshiki tiba-tiba berkata di alam bawah sadarnya, "Boruto, aku akan mengatakan satu hal ini padamu. Jika salah satu di antara kau dan Kawaki berhasil tertangkap oleh mereka, maka semuanya sudah berakhir.
Dan ingat, keselamatan Kawaki yang merupakan musuhmu adalah jaminan akan berakhirnya dunia ini. Aku sudah melihat. Dari sini, kalau Kawaki sedang dalam kondisi terdesak melawan pecahan Kyuubi yang lain. Nah cuy, segitu saja video hari ini. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa subscribe, like dan nyalakan loncengnya cuy. Agar kalian dapat notifikasi terbaru dari Raja Shinobi. Yang mau request tulis di kolom komentar ya cuy.